Ya, hello guys, jumpa lagi sama gua Iman di Lark and Sen Perfumer, channel yang membahas tentang wangian. Oke, kali ini gue dapat informasi atau kita kasih pengumuman. Jadi gue baru nemu ada lomba parfum yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, itu sebentar deh, kita coba cek dulu. Ini bener ya, udah kelihatan ya. Oke, ini Aromatica Indofest 2025 dengan tema ya, aroma Nusantara. Wangi alami karya anak negeri. Nah, itu diadakan di 9 sampai 11 Juli 2025. Tapi ini acaranya ya, acaranya di dalam acara tersebut ada pameran, kompetisi, talk show, dan workshop. Tapi untuk mengikuti lombanya itu kayaknya pendaftarannya itu sudah dibuka nih. Kalau jadi ada lombanya dua yang mau kita umumkan tuh. Pertama kompetisi aromaterapi, kategorinya ada tiga, health, beauty, dan pleasure. Pleasure. Terus pendaftarannya itu 1 sampai 30 Juni nih kalau yang aromaterapi. Mungkin yang suka bikin apa sabun atau apa lagi ya, skincare atau minyak pijit itu bisa silahkan tuh ikut yang bagian kompetisi aromaterapi. Tapi karena kita adalah channel untuk parfum, jadi kita bahas yang sebelah sini, sebelah kanan aja ya, yang kompetisi parfum. Kategorinya ada dua aja, kategori yang pakai alkohol dan yang tidak pakai alkohol. Nah, itu apa aja silahkan. Jadi pendaftarannya itu ternyata sudah dibuka dari bulan Juni, dari tanggal 1 ini sampai 18 Juni. Nah, jadi ini ada urutannya ini nanti akan dikurasi, akan dinilai oleh Dewan Juri 3 sampai 4 Juli. Nah, persentase presentasi presentasi finalisnya itu tanggal 11 Juli. Sekalian pengumuman. Jadi kayaknya udah diumumin dulu siapa sih finalis-finalisnya nanti akan diundang untuk ikut ke acara final yang di tanggal 11 gitu. Silahkan yang mau daftar nih ada QR code-nya sama CP WA-nya di panitia ini. Silahkan dibaca. Setahu gue tuh ada ini juga deh. Ini. Nah, ini jadi alurnya ya. Pertama kita mesti daftar dulu, daftar kompetisi yang ya melalui formulir yang tadi kita scan. Terus kita nanti pesen sama apa ya panitia juga sih timnya Mr. William Sicep. Nah itu kita bisa datang atau kita pesen nanti akan dikirimkan gitu ya. Bisa diambil bisa dikirim. Nah nanti dari starter kitnya itu baru kita buat produk menggunakan starter kit tersebut. Lalu pengiriman setelah kita bikin ya kita kirim. Terus nanti dikurasi tanggal 3 sampai 4. Nah, ini kok ini ya? Maksudnya oh nanti pemenangnya nanti dikasih tahu kalau nggak salah tanggal 5 nih. Setelah di juri ini nanti tanggal 5-nya kita dikasih undangan. Kalau menang ya, kalau masuk finalis maksudnya. Terus nanti pengumuman finalis silahkan di 11 Juli. Ini secara garis besar aja ya, secara detailnya nanti kita baca lagi deh. Ternyata ini ada ininya loh. Ternyata dibocorin nih judgesnya. Nah, juri-jurinya itu ada Mbak Dia, oke, Mas Raja, oke, dan Divanda, oke, ini lumayan, lumayan terkenal mereka. Eh, Isinya sama yang tadi yang hijau, mungkin ini lebih bagus ya. Silakan kompetisinya didaftarkan di sini, lalu nanti diarahkan ke sini ya. Oke, diarahkan ke sini. Sebentar, kita full screen dulu, oke. Intinya di sini formulir pendaftarannya itu
Eh, Cukup simple. Sebentar. Pas waktu kita scan itu harusnya akan diarahkan ke halaman pertama ini. Jadi ini ada panduan kompetisinya, ada lembar pernyataan keaslian karyanya, lalu ada alur pendaftaran yang tadi kita udah buka. Jadi kita akan bahas secara detail ini panduan kompetisinya itu. Kayaknya gue udah download deh di sini ya. Oke, gue juga tadi udah baca-baca. Jadi gue akan jelaskan secara ini ya, detail. Pertama, pendahuluan kompetisi parfum minyak asiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Aromatica Indofest 2025. Jadi banyak sebenarnya ya, ini kalau kompetisi parfumnya itu tadi ada apa? Ada talk show, ada ini dan pameran, lomba, macam-macam. Ada tari-tarian juga katanya. Kegiatan ini bertujuan mendorong inovasi kreativitas dalam industri wewangian berbasis kekayaan alam Indonesia. Yes, khususnya minyak atsiri sebagai bahan baku utama yang potensial dan berdaya saing global. Yes, betul. Gue sangat into banget sama yang namanya hilirisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya minyak nilam kita yang terbaik di dunia gitu, itu bahkan yang cuma dari Aceh nih, belum dari daerah-daerah lain gitu kan. Nah, itu digunakan oleh perfumer kelas dunia. Kalau kita cuman kirim minyak nilamnya aja mungkin harganya Rp100, tapi pas kita olah segala macam jadi bentuknya parfum bisa dijual Rp1.000 gimana? Lumayan kan, jadi meningkatkan nilai dari produk tersebut gitu. Lalu juga kan misalnya kita sebagai perfumer ya pengen nama kita juga terkenal ya nggak sih? Biar banyak cuannya bisa dikenal. Terus sama juga misalnya kita ada packagingnya, nah terus packagingnya, botolnya, semuanya itu kan jadi misalnya kayak orang Indonesia semua. Nah itu kan juga memutar ekonomi gitu. Nah itu kenapanya gua mendukung banget yang namanya hilirisasi di perfume. Betul. Tujuan kompetisi tuh ada mendorong pemanfaatan minyak atsiri Indonesia dalam kreasi parfum. Yes. Dua, menumbuhkan industri wewangian lokal yang berdaya saing dan inovatif. Yes, bos. Yes, yes, yes. Menyediakan wadah apresiasi dan promosi bagi para pembuat parfum. Yes, kita bisa promosi. Setidaknya dapat penghargaan kalau menang. Wah, bahkan nggak menang pun kita bisa apa ya ikut berpartisipasi, mengapresiasi, kita juga menggunakan aksiri-aksiri Indonesia. Wah, pokoknya win-win solution deh ini acara. Terus memperkuat branding parfum berbasis budaya dan bahan alam khas Indonesia. Well, kalau gue kayaknya nomor 4 ini cukup familiar karena kita udah punya Nusensa, brand Nusensa. Yang ada 4 varian loh sekarang. Nah, itu varian dari Sabang, edisi Sabang, nanti edisi kota-kota lain ya. Sekilas promosi. Ya, lalu jadwal kompetisinya pendaftaran 1 sampai 18 Juni ini untuk parfum ya. Kita bahas parfum ya. Batas akhir pengiriman sampel parfum 18 Juni Capos. Jadi kalau kalian baru selesai pada tanggal 18 Juni terus langsung dikirim, nggak apa-apa. Nanti nyampe di Jakarta atau nyampe di kementerian mungkin tanggal 19 atau tanggal 20 Juni ya nggak apa-apa. Karena yang penting caposnya ya, cap ekspedisinya mungkin gitu. Terus kurasi penjurian tanggal 3 dan 4 ya. Terus pengumuman finalisnya tanggal 5, pemaparan story behind the produknya kalau ada finalisnya nih, kalau udah masuk finalis 11 Juli. Terus penghargaannya 11 Juli. Penghargaannya apa aja? Bocorannya sih kita dapat plakat, dapat sertifikat, terus mungkin ya akan ada uang tunai juga, tapi ini masih belum bisa dipastikan.
Setidaknya mungkin yang datang-datang dari luar kota mungkin ya lumayan bisa balik modal sedikit lah ya buat nutupin biaya perjalanan. Tadi oke, sorry. Kriteria peserta terbuka untuk WNI umum ya. Boleh dia parfum, peracik parfum independen, ya, industri kecil, akademisi, mahasiswa atau member komunitas pecinta parfum. Berarti profesional gimana? Oke. Intinya sih kita di sini diwajibkan itu untuk satu nama aja ya. Jadi bukan bukan brand kita. Jadi gue nggak bisa mendaftarkan sebagai Larkensen, nggak bisa. Jadi gue mendaftarkan diri sebagai ya Beriman gitu. Terus setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu karya parfum untuk setiap kategori. Jadi ini ada kategorinya yang alkohol perfume bisa kita kirim. Kayaknya gue akan ikut yang sini sih kalau emang keburu. Terus sama alkohol free, jadi yang nggak pakai alkohol. Jadi ya bisa kirim dua kategori ya. Dalam satu paket juga nggak apa-apa. Yang penting dibedain di plastiknya. Jadi menurut gua kalau mau kirim itu pertama nanti jangan sampai pecah botolnya. Terus kedua ya kalau mau beberapa kategori ya sebaiknya dicampur aja langsung jadi satu tapi dipisah di plastik yang berbeda gitu. Biar panitia lebih gampang sortirnya. Menurut gue sih gitu, terus ya jangan lupa bubble wrap, jangan lupa dibungkus lagi sama dus atau karton yang pengiriman biasa. Terus jangan lupa di lakban fragile gitu, jadi ya jangan dilempar-lempar sama kurirnya nanti. Itu sih sedikit tips dari gua untuk kirim-kirim ya. Jangan pakai yang amplop itu loh, jadi ntar bakalan ketekan-tekan dan pecah, sayang kan. Oke, parameter penilaian ini nanti ada technical qualities of composition. Jadi ini segitiga posisinya, top, middle, base-nya itu akan dinilai. Oh, penilaian 30% itu bahkan. Originality, presentation, and recognizability. Keunikan ide, penyajian tema, dan keterhubungan antara dengan kategorinya. Oke, ini oke, oke. Yang penting unik kan idenya. Terus performance, yaitu silence, projection, dan ketahanan aroma. Oh, SPL-nya juga dinilai. Oke, oke. Uniqueness aroma. Terus kekayaan dan keunikan aromanya juga. Jadi kekayaan nih. Ada kekayaan. Jadi cuman pakai tiga, jangan. Pakai yang bercerita ya. Jangan yang cuman linear aja gitu. Ini katanya gitu. Terus starter kit kompetisinya ini nanti ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 yang bisa kita pilih dan pakai. Terus tapi minimal 3 ya. Jadi ada 3 misalnya lu mau pilih Jasmine, Vetiver, Florena langsung jadi satu. Apa-apa. Tobacco Patchouli sama Florence Sweet mungkin oke juga. Jadi minimal 3 ya. Jadi tidak termasuk si alkohol. Yang ntar kita dapat alkoholnya ya. Oke, oke. Ketentuan umumnya tadi apa nih? Parfum harus merupakan karya orisinal peserta dan belum pernah diproduksi dan dirilis secara komersial. Jadi emang benar-benar diracik untuk kompetisi ini aja ya. Parfum tidak boleh mengandung bahan berbahaya, oke. Hewani yang dilindungi, oke. Atau melanggar aturan dan aturan keselamatan. Jadi ya kalau bisa kita ikut nurut IFRA juga ya, standar IFRA. Dan kalau pakai mask atau apa itu hewan-hewan yang dilindungi ya sebaiknya jangan yang asli, bisa pakai sintetis saja. Menurut gua akan lebih baik daripada nanti lu udah jadi menang masuk finalis terus lu presentasi pakai mask yang asli langsung di diskualifikasi. Ketentuan tambahan dan finalis lolos kurasi keputusan juri mutlak ya biasa itu dari seluruh peserta
Dari seluruh karya parfum akan dipilih 3 finalis. Oke. Diumumkan tanggal 5 Juli. 5 Juli ya guys. Jadi yang udah menang itu finalis lolos kurasi terpilih, karya yang lolos akan dipamerkan di booth khusus Melting Bar. Oke. Pameran, oke. Nanti akan ada meja, kayaknya akan ada meja gitu untuk kita yang datang ke sana untuk bisa sniff-sniff gitu ya. Kebocoran juga katanya ada hmm, kategori favorit mungkin ya. Jadi pilihan pengunjung yang datang. Mungkin nanti teknisnya gimana kita akan lihat di lokasi ya. Makanya datang. Hadir secara fisik ke kementerian dan di hari finalis presentasi finalis ya. Jadi mesti datang, si finalisnya akan presentasi juga di depan dewan juri. Kenapa lu pilih itu, inspirasinya dari mana, pemilihan bahannya apa aja, terus filosofi wewangiannya. Nah tuh udah dikasih bocoran tuh. Jadi bikin apa namanya, ininya udah dikasih bocoran ya. Segala biaya akomodasi ditanggung oleh peserta masing-masing. Nah, kayaknya sih nanti kalau misalnya menang di ada ini kompensasinya untuk ininya ya. Ya gitulah. Mudah-mudahan emang ada tunainya. Jadi bisa menggantikan transportasinya kalau jauh dari luar kota. Ya nggak sih, kasihan juga. Terus finalis yang tidak dapat hadir dianggap gagal. Hak publikasi atas karya dan dokumentasi kegiatan kompetisi sepenuhnya menjadi milik penyelenggara dan tetap memberikan atribusi yang layak pada peserta. Nah, ini mesti digarisbawahi ya. Publikasi atas karya, hak publikasi atas karya, dan dokumen kegiatan kompetisi. Jadi sebenarnya ini formulasi segala macam tetap di pemenangnya, silakan. Mungkin nanti kita juga sempat usul beberapa untuk pemenang nanti ada tambahan-tambahan special treatment lah ya. Gitu. Terus peserta yang lolos kurasi menjadi finalis mendapat surat resmi undangan. Nah, ini diundang dulu, nanti pas tanggal 5 udah ditentukan pemenangnya, atau mungkin lewat IG kah atau lewat apa, nanti kita coba, nanti mungkin di channel ini juga akan kita kasih tahu. Terus sebagai dengan begitu ini peserta dianggap telah membaca dan menyetujui. Oke, kita setuju lah. Ini untuk mengambil ininya ya, kita udah daftar secara online di formulir yang tadi. Terus kita dapat starter kitnya dengan menghubungi Mr. William dan tim, ya nggak sih? Ini kayaknya nomor timnya sih. Terus nanti akan dikirim ya, atau bisa datang ke Sekretariat Aromapreneur Indonesia, Jalan Fluid Mas. Nah, ini Jakarta Utara. Kalau mau langsung, kayaknya gue akan datang ke sana sih kalau mau gue ikutan besok atau gimana. Terus starter kitnya tadi udah disebutkan, setiap peserta diminta menggunakan setidaknya 3 jenis nih, ya kan, 3 jenis. Terus setiap peserta wajib mengirimkan sampel sebanyak 2 botol sampel detik. Jadi ada 15 mili dan 15 mili untuk masing-masing kategori ya. Jadi kalau mau ada yang parfum 15-15, terus yang non alkohol 15-15 gitu minimal. Disertai data sebagai berikut, ada label nama karyanya, tuh nama karya, jadi judul ya. Terus konsentrasi, ekstrak, EDP, EDT atau apa, jadi kasih tahu berapa konsentrasinya. Bahan starter kit yang digunakan, jadi ya tadi dipilih dari 3 yang tadi tuh, starter kitnya apa aja yang masuk ke situ. Mau semua minimal 3 ya, jadi bisa semua atau bisa ya, pokoknya minimal 3. Nama peserta, lalu juga penjelasan story behind the product itu apa di kertas A4.
Sampel parfum dikirimkan secara langsung paling lambat 18 Juni. Oke, ke Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Gedung Kementerian Perindustrian lantai 17. Jangan salah lantai karena beda eh, direktorat. Terus juga bisa datang ke sana dan memberikannya ya. Itu ada WA-nya tuh silahkan janjian kalau mau langsung ke sana. Terus ya udah begitu aja. Eh, Kayaknya di Google Maps juga udah sesuai ya titiknya itu. Kemarin gue juga ke sana untuk menghadiri rapat acara ini. Silahkan di itu ya. Terus kita cek lagi. Setelah itu ada lembar keaslian karya kan. Bentuknya tuh kayak gini. Bertanda tangan di bawah ini, nama produknya apa, gitu kan, ceritanya, namanya, judulnya. Kategorinya yang mana, terus ya inilah, pakai materai kan, tanda tangan, nama peserta dan materai. Gitu. Ini gimana baliknya nih gue nih. Kok gini kan. 11 lagi ya. Terus begitu, lalu kita isi juga formulirnya. Di sini ya tuh. Jadi nama peserta itu nama perorangan atau perwakilan tim ya. Jadi kalau lu bikin yang bertim itu tetap satu orang namanya. Sesuai KTP, terus nomor WhatsApp-nya silahkan, usianya jangan lupa ditulis, status saat ini ya kan, nah itu apa, terus domisili lu di mana. Ini ada nih nomor WA-nya untuk minta kitnya. Terus gue nggak tahu ya gratis atau bayar, tapi di sini tanya aja ke WA ya isinya. Terus alasan singkat mengikuti lomba ini. Wah, apa ya kalau gue. Terus nanti ini kayaknya gue masih isi sih ya. Jadi di next slide-nya itu sebenarnya lu harus mengupload pernyataan keaslian karyanya tadi dan kirim apa, milih itu mau kategori apa. Gitu aja sih sebenarnya. Dan ada tambahan lain yaitu kalau ada yang mau ikutan pameran atau bazar ya di sana ya, jadi bisa sponsorship. Ini sekilas saja. Ini sama dengan yang tadi. Um, Jadi ada booth yang bisa kita ini ya dengan minimal kalau nggak salah itu di paket Gold per perusahaan gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Kalau nggak salah dari uang ini pun dikumpulkan untuk si pemenang juga ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa kategori kan tuh. Nah itu nanti akan dibagi rata ke untuk pemenangnya gitu. Terus paket silver, sponsor produk minimal. Oh ini ya itu kalau mau jadi sponsorship. Terus ini ada jadwal kegiatannya nanti hari hari Rabu tanggal 9 Juli. By the way, ini ulang tahun gue 9 Juli. Terus ini nanti kemungkinan ada pejabat eselon 1 tuh. Berarti Pak Menteri datang, Pak Menteri atau Wakil Menterinya ya. Plaza ini, oke, jadi ada di bawah itu. Terus Kamis juga ada workshop untuk anak-anak juga. Jadi menurut gue acaranya fun, terus edukatif juga dan bisa promosi ke para menteri. Terutama sih sebenarnya menurut gue promosinya itu adalah kita sebagai perfumer ya. Kalau kenal dengan eh, teman-teman dari pemerintahan itu akan sangat mudah, atau jadi akan ada undangan atau akan biasanya mereka ada acara bikin souvenir juga bisa kita ikutan di situ gitu. Jadi ya banyak banget benefitnya. Terus terakhir itu tanggal 11 ya ini. Oke, ada jadi
pagi loh kalau menang, pemaparannya pagi sampai siang, terus sholat Jumat, terus ya baru nanti jam 2-nya sampai selesai itu penyerahan hadiah dan door prize. Door prize ya nggak sih? Gitu. Nah ini kalau mau teman-teman yang mau support, silahkan. Kita sangat berterima kasih. Nah ini ada, kita kayaknya dibatasin juga ya untuk yang silver ya kalau nggak salah. Jadi misalnya kita nggak bisa banyak-banyak juga, ternyata ada 100 perusahaan yang pengen. Ini sebenarnya kan untuk apa tuh namanya door prize dan ini juga ya goodie bag ya nggak sih. Jadi kalau banyak-banyak ntar kita ngasihnya kayak kayak parcel gitu. Jadi nanti akan ada batasannya juga, siapa cepat dia dapat. Terus juga kita kalau jadi sponsor bisa dapat boots juga. Gitu. Ini sangat-sangat menurut gue sangat-sangat inilah ya, wajib diapresiasikan sih menurut gue. Ini acara kayak gini, pemerintah udah mulai support, silahkan teman-teman perfumer-perfumer mendaftarkan diri Anda. Apalagi udah gitu aja. Ya nggak sih? Gitu guys. Jadi menurut gue jangan lupa support ya acara ini ya. Gue juga mungkin akan ikut salah satu aja. Mungkin teman-teman semua kategori aja kan gitu. Terus apalagi ya, kalau ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar atau bisa di WhatsApp ke CP yang tadi ada di atas barcode itu. Jadi kita akan coba balas. Kalau misalnya gue tahu di kolom komentar ini bisa gue jawab langsung. Nanti kalau misal pun gue nggak tahu, gue yang akan WA si panitia tersebut gitu ya nggak sih. Terus see you. Iya, sedikit tips ya bagi teman-teman. Karena ini waktunya deket gitu ya, jadi manfaatkan dengan baik, terutama saat maserasi dari si perfumnya teman-teman gitu ya. Karena takutnya sebelum maserasi dan sesudah maserasi itu beda wanginya. Dan jangan cuma bikin 30 karena disuruhnya 30, 15 gitu kan ya. Bikin aja yang lebih banyak, terus jadi ya malah dibotolin yang lebih kecil gitu ya sih. Dikasih gitu. Eh, Semoga informasi ini jelas dan teman-teman bisa berkarya dan mendukung gitu ya ekosistem perfume di Indonesia. Baik.